Assalamualaikum Bu Ermi. Waalaikumsalam Bu Tari. Apa kabar Bu Tari? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Gimana kabar Bu Ermi? Alhamdulillah sehat Bu Tari. Bu Ermi ada waktu? Saya bisa mengganggu sebentar Bu? Oh bisa Bu Tari, kebetulan saya sudah selesai mengajar, nggak ada lagi jam. Oke, Bisa, boleh. oke, baik Bu. Saya ingin berdiskusi nih sama Ibu karena ada sedikit kegalauan Oh, saya nih Bu. oh iya. Silakan, silakan Bu Tari, silakan. Apa yang mau disampaikan? Oke, begini nih Bu, saya ini punya apa ya, permasalahan di murid-murid saya nih Bu. Mereka ini ada beberapa orang yang kurang semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan ataupun latihan-latihan soal yang saya berikan Bu. Oh gitu ya, jadi mereka kayak tidak semangat gitu ya Bu Tari. Betul Bu Ermi, iya. Nah, Bu Tari, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya mau tanya nih, apa yang ingin Bu Tari dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya harapkan nih dengan berdiskusi dengan Ibu, saya bisa mendapatkan ide-ide segar, apa strategi yang bisa Oh, saya gitu. terapkan, supaya anak-anak ini jadi lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, gitu. Oh, Iya. ya. Nah, kalau seperti itu Bu Tari, mungkin Bu Tari bisa menceritakan kepada saya, perubahan seperti apa sih yang terjadi pada murid-murid Bu Tari itu, secara detail mungkin? Oke, begini nih Bu, sebenarnya di awal pembelajaran itu, saya sudah melakukan asesmen diagnostik buat mereka untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar mereka, minat, dan gaya belajar mereka. Nah, dan saya di situ sudah melihat hasilnya. Memang di sini saya lihat untuk mereka punya apa kemampuan dalam mengoperasikan perkalian dan pembagian itu masih ada beberapa yang lemah, sekitar 40% gitu masih kurang lancar dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Dan eh, saya pun di situ sebenarnya ya sudah sih, melakukan, pembelajaran sesuai dengan metode yang saya terapkan, yang saya pikir itu mereka akan mudah memahaminya. Dan memang benar Bu, anak-anak ini mudah memahami konsep materi yang saya berikan, cuma masalahnya pada saat saya memberikan tugas atau latihan soal kepada mereka, nah ini ada beberapa anak yang kurang semangat dalam mengerjakan soal karena itu Mmm. sudah mereka merasa, malas atau nggak semangat karena mereka masih belum lancar dalam melakukan operasi hitung perkalian atau pembagian, Bu. Begitu sih Mmm. maksud saya. Oh gitu. Nah Iya, sekarang menurut Bu Tari, apa nih yang menyebabkan anak-anak jadi tidak bersemangat untuk mengerjakan soal atau apa yang menyebabkan mereka belum paham gitu dalam proses perkalian, proses yaitu penjumlahan, perkalian dan sebagainya. Menurut Bu Tari apa penyebabnya? iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ermi, ya mereka ini, sebenarnya pada saat memahami konsep, saya lihat mereka memahami konsep, cuma pada saat mereka mengerjakan soal, mereka jadi Mmm. kurang semangat. Ada beberapa anak ini kurang semangat karena pada saat menghitung, karena mereka kurang lancar menghitung perkalian, terutama perkalian yang puluhan, ratusan, ataupun ada yang desimal, mereka karena belum lancar atau belum memahami betul, jadinya tidak semangat mengerjakan tugas yang saya berikan. Sementara beberapa anak yang lain sudah lancar, jadi mereka kayaknya merasa tertinggal begitu Bu, sehingga jadinya mereka jadi kurang semangat begitu Bu Ermi. Eee, nah ya itu dia, menurut Bu Tari, apa yang menyebabkan mereka itu susah untuk, memahami, eee, operasi hitung perkalian? Iya. Menurut Bu Tari apa? Iya, karena dasarnya dia belum kuat, Bu. Kalau saya lihat itu, dasar perkaliannya mereka belum kuat untuk yang satuan. Sehingga begitu ke arah yang perkalian puluhan ataupun pembagian apalagi, mereka jadinya, eee, jadi apa, eee, kurang lancar gitu. Karena yang satuan ini mereka belum memahami betul begitu, Bu. Jadi, dan itu Oh sekitar gitu. ada 40% lah yang seperti itu. Nah, apakah sudah ada dari usaha dari Bu Tari untuk membuat mereka jadi, bersemangat dalam mempelajari operasi hitung perkalian? Oke, begini, supaya anak-anak ini, paham betul konsep yang saya berikan, sehingga mereka juga bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan, sebenarnya sudah ada sih usaha saya,
pada saat literasi di awal pembelajaran, itu saya gunakan literasi numerasi, Bu. Jadi, saya memberikan, pertanyaan-pertanyaan tentang perkalian supaya mereka lebih mengingat kembali, kemudian lebih memahami tentang perkalian, sehingga, ya mereka jadi terus-terusan mengingat gitu. Jadi saya berikan literasi numerasi di awal pembelajaran. Itu yang saya sudah coba lakukan, Bu. Menurut saya sudah bagus ya Bu Tari, usaha Bu Tari itu. Nah, sehubungan tadi yang usaha Bu Tari tadi yang Bu Tari sampaikan Iya, terkait literasi itu ya, menurut iya. Bu Tari, kalau kita nilai nih dari 0 sampai 10, misalnya angka 10 itu Bu Tari berhasil, angka 0 itu enggak berhasil. Nah, posisi Bu Tari sekarang ada di angka berapa? Sepertinya posisi saya ada di angka 7, Bu. Kenapa di angka 7 menurut Bu Tari? Bisa dijelaskan? Oke, begini, di awal kan saya sudah melakukan asesmen buat murid saya, dan di sini hasil asesmen tentang, kesiapan mereka belajar, khususnya untuk operasi hitung perkalian dan pembagian, itu ada sekitar 60% yang sudah, memahami atau sudah lancar dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, setelah usaha yang saya lakukan, dengan melakukan literasi numerasi yang selalu mengingatkan tentang perkalian dan pembagian, sepertinya ada sedikit peningkatan lah dari mereka, walaupun hanya sedikit dan belum signifikan ya, makanya saya katakan menjadi 7 gitu, Bu. Oke. Oke. Nah, sekarang Bu Tari pengen meningkatkan posisi nilai yang tadi jadi naik ke berapa nih dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan? Oke, Yang tadinya 7 jadi berapa? maunya saya, mungkin ini secara bertahap jadi 8 dan maunya jadi 9, bahkan mungkin bisa jadi 100, tapi paling tidak target saya ke Wah, angka 9 begitu, Bu. Iya. keren semangatnya, Iya. Masya Allah. Bagus sekali Bu Tari. Tapi menurut Bu Tari, kenapa Bu Tari pilih ke angka tersebut? Bisa Bu Tari jelaskan? Tadi kan sudah dijelaskan nih kalau angka Ya. posisi 7 berarti gini. Nah, kalau menurut Bu Tari, kalau di angka naiknya 9 itu berarti seperti apa gitu? Oke, di angka 9 itu berarti saya berharap anak didik saya, murid saya, bisa sudah memahami betul ini operasi dasar perkalian dan pembagian. Karena operasi ini merupakan yang dasar sekali dalam belajar matematika. Kalau Iya tanpa betul. itu, maka mereka akan susah memahami konsep matematika. Sehingga saya mau Mmm, mereka dalam memahami materi saya, operasi dasar hitungnya sudah kuat, sehingga betul-betul mereka sudah memahaminya, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas ataupun soal-soal latihan yang saya berikan buat sehingga saya berharap menjadi angka 9. betul, Masya Allah, keren. Mhm. Memang seperti itu ya Bu Tari, betul banget Iya, deh, eee, idenya Bu Tari. Nah, tadi kan Bu Tari sudah menginginkan ya pencapaian anaknya di angka harusnya sudah berada di angka 9. Persiapan apa yang Bu Tari, lakukan untuk, oh, masuk pada tahap itu? oke. Mungkin, saya, awalnya nanti saya akan merancang dulu, Bu, merancang pembelajaran. Memang saya sudah memiliki hasil asesmennya murid saya, dan saya tahu di situ tingkat kesiapan belajar mereka, sehingga saya merancang pembelajaran mungkin adalah pembelajaran berdiferensiasi, khususnya adalah berdiferensiasi proses, hingga nantinya, saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kesiapan mereka, khususnya tentang, kemampuan dalam operasi hitung perkalian dan pembagian mereka. Sehingga nantinya, anak-anak yang berada di kelompok yang masih kurang lancar memahami perkalian dan pembagian, saya akan melakukan scaffolding atau pembinaan buat mereka. Sedangkan yang mereka sudah lancar, mungkin mereka bisa saya biarkan mandiri mengerjakan tugas, kemudian mereka bisa berdiskusi dengan sesama teman mereka, walaupun nanti sesekali saya akan fasilitasi mereka. Tetapi fokus saya adalah melakukan pembinaan atau scaffolding terhadap kelompok yang masih kurang memahami dalam operasi perkalian. Selain itu juga Bu Ermi, saya berencana selain diferensiasi proses, saya juga akan membuat diferensiasi produk sehingga tugas yang saya berikan itu mereka jadi lebih berminat karena saya akan memberikan pilihan-pilihan, boleh dengan cara penyajian sesuai dengan minat mereka, apakah itu nanti dengan menggunakan poster karena mereka suka menggambar, dengan puisi atau dengan video, bahkan dengan TikTok sekalipun yang sekarang ini lagi viral-viralnya anak-anak muda. Jadi mungkin mereka lebih semangat dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Mungkin begitu Bu Ermi rencana saya. Oh, Masya Allah, keren Bu Tari, keren banget tuh rencananya. Nah, kapan nih
Utari mau merealisasikan rencana tersebut? Oke, mungkin nih Bu Emi ya, karena saya sudah memiliki hasil asesmen dari murid saya, dari kesiapan belajar mereka, minat mereka, maupun dari gaya belajar mereka. Jadi mungkin minggu depan saya langsung mencoba melaksanakan rencana aksi saya ini, Bu. Jadi saya merancang dulu pembelajaran diferensiasi yang saya buat dan saya akan eksekusi rencana saya di minggu depan. Mungkin seperti itu, Bu Emi. Oke, baik Bu Tari. Oh iya, Bu Tari, ada nggak temannya Bu Tari yang bisa membantu Bu Tari untuk menjalankan rencana Bu Tari ini agar lebih mudah gitu mungkin? Ada sih Bu, ada namanya Ibu Jumriana. Kebetulan beliau ini mengajar satu jenjang dengan saya, dengan mata pelajaran yang sama, dan sepertinya beliau juga memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Sehingga nanti saya akan berkolaborasi, meminta beliau untuk saling bekerja sama, berdiskusi, sehingga nantinya kita bisa saling memberikan umpan balik atau refleksi dari apa yang kita lakukan supaya anak-anak murid kita, baik saya punya murid maupun beliau bisa 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 sama-sama semangat dalam belajar matematika, seperti itu, Bu Erni. Oke, betul sekali. Biar bisa sama-sama merasakan ya, merasakan keberhasilan dari rencana Bu Tari tadi. Betul, Bu Nah, Erni. eee, kita sudah panjang lebar bicara ya, cerita ya, Bu Tari ngobrol. Menurut Bu Tari kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil untuk, percakapan kita hari ini, obrolan Oke. kita hari ini? Baik Bu Ermi, jadi dari obrolan kita hari ini, dari awal saya ketemu Bu Ermi tadi, meminta waktu Bu Ermi, karena saya mempunyai permasalahan atau galau terhadap murid-murid saya ini, akhirnya saya bercerita sama Bu Ermi dan saya mendapatkan ide-ide, ada pencerahan, apa yang harus saya lakukan supaya murid saya ini menjadi semangat dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin ini juga menjadi refleksi bagi saya, bahwa saya harus melihat tingkat kesiapan mereka dalam belajar. Karena apa mereka tidak bisa menyelesaikan tugas, ternyata mereka ada masih yang belum lancar dalam memahami operasi hitung, khususnya perkalian dan pembagian. Sehingga saya berefleksi dan saya mendapatkan ide, pencerahan untuk bisa merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar mereka, khususnya dari kesiapan mereka dalam operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Dan saya juga akhirnya memiliki rencana juga memberikan tugasnya itu yang berdiferensiasi sehingga mereka tidak bosan sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi mungkin mereka jadi lebih tertarik menyelesaikan tugas yang saya berikan. Jadi terima kasih Bu Erni sudah membuka Keren, iya iya. buat saya, bisa membuka ide dari saya bisa membuat rencana yang akhirnya untuk murid saya bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Terima kasih Bu Masya Erni. Allah, keren loh Bu Tari. Terima kasih banyak loh Nah Bu Bu Erni. Tari, Ya, tadi, rencana Bu Tari itu Masya Allah luar biasa ya, keren. Nah, kapan nih kita bisa bertemu lagi? Karena saya juga pengen melihat keberhasilan yang Bu Tari itu ya. Soalnya, bagus rencananya. Jadi saya pengen melihat, progres tercapainya rencananya Bu Tari. Nah, menurut Bu Tari, kapan nih kita bisa ngobrol lagi, membicarakan tentang apa yang sudah dicapai oleh Bu Tari dengan, apa namanya, dengan rencana-rencana Bu Tari bersama temannya Ibu Jum tadi itu ya? iya. Karena saya tadi sampaikan bahwa saya akan melaksanakan rencana aksi saya ini sekitar minggu depan, berarti nanti dari setelah saya melaksanakan rencana aksi saya, berarti kita janjian lagi ya Bu ya, 1 minggu lagi, supaya saya Boleh. bisa bercerita kembali progres saya dalam melaksanakan rencana aksi saya. Kita ketemu 1 minggu lagi Bu Ermi ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Ermi, terima kasih Sama-sama Bu Tari. ya sudah jadi teman Sama-sama. berdiskusi, iya. Oke, baik Bu Ya, Ermi, makasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.